Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Al-hadits. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini, hari yang ketiga di bulan Ramadan ini, kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat bersama-sama melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Melanjutkan pengajian kita yang kemarin masih membahas tentang persoalan puasa. Bahwa setelah kita memenuhi syarat, kemudian kita melaksanakan kewajiban-kewajiban yang harus kita taati dalam berpuasa, kemudian ada beberapa perkara yang bisa membatalkan terhadap puasa kita. Walladzi yuftiru bihi shaimu asyratu asya'a. Ada 10 perkara yang bisa membatalkan terhadap puasa. Ya, ada 10 perkara. Ahaduha wa thaniha. Yang pertama dan yang kedua. Ma wasala amdan ilal jaufi, yaitu masuknya suatu perkara ke dalam lubang al-mufattihi yang terbuka amdan dengan secara sengaja. Ya. Masuknya perkara pada lubang yang ada pada tubuh kita, lubang yang terbuka, kemudian kita dengan sengaja memasukkan suatu perkara, maka itu membatalkan puasa. Baik lubang yang terbuka au ghairil munfatihi, atau lubang yang tidak terbuka. Lubang terbuka contohnya hidung, mulut, telinga, ya. Lalu bagaimana lubang yang tidak terbuka? Kalwusuli min ma'munatin ilar roksi, yaitu memasukkan suatu perkara ke lubang yang tidak terbuka, seperti contohnya adalah luka yang ada di kepala. Kita sengaja membuat luka untuk memasukkan suatu perkara, membuat lubang di kepala untuk memasukkan perkara. Wal muradu imsaku shaimu an wusuli ainin ila ma yusamma jaufan. Yang dimaksud dalam hal ini adalah seseorang yang sedang berpuasa mesti menahan diri dari sampainya atau masuknya suatu perkara kepada yang dimaksud, yang dinamakan jauf. Ya, jauf ini lubang yang ada di dalam tubuh kita, lubang bagian dalam yang ada di tubuh kita. Nah, ketika suatu perkara masuk, maka membatalkan puasa. Wa tsalitsu al-huqnatu fi ahadis sabilaini. Yang nomor 3 perkara yang membatalkan terhadap puasa adalah huknah. Huknah ini injeksi, ya, atau suntik, fi ahadis sabilaini. Wahia, yang dimaksud huknah ini adalah dawaun yuhqanu bihi al-maridu. Tujuannya adalah untuk memasukkan obat, untuk mengobati orang yang sakit dengan cara obatnya dimasukkan.
ya, dimasukkan melalui hadis sabilain, jalan dua. Maksud jalan dua adalah fi qubulin au duburin, ya, baik jalan depan atau melalui dubur. Al-mu'abbaru anhuma fil matani bisabilaini. Ya, kubul dubur ini pada matan kitab ini disebutkan dengan istilah sabilain, kubul atau dubur. Warrabi'u, yang nomor 4 perkara yang membatalkan terhadap puasa adalah al-qai'u amdan, muntah dengan sengaja. Fa illam yata'ammad lam yabtul shaumuhu, maka ketika muntahnya tidak didasari oleh sengaja, maka tidak batal puasanya. Kama sabaqa, seperti keterangan yang sudah lewat, seperti yang kemarin yang sudah diterangkan. Wal khamisu, dan yang nomor 5 perkara yang membatalkan terhadap puasa adalah al-wad'u amdan fil farji. Yang membatalkan puasa nomor kelima adalah wati, ya, HB atau hubungan badan, itu membatalkan terhadap puasa. Fala yufiru shaimu bil jima'i nasiyan, maka ketika jimaknya, watinya tidak didasari sengaja karena lupa, ya, maka ini tidak membatalkan terhadap puasa. Kama sabaqo, seperti keterangan yang sudah kita bahas kemarin. Memangnya ada jima lupa, ya bisa saja, namanya juga manusia. Mungkin tidur siang, ya, ngelindur, bangun, lihat istrinya, wah ternyata kegoda, sama-sama lupa, dan akhirnya terjadilah peperangan, ya, peperangan yang menyebabkan bertambahnya populasi manusia. Lalu bagaimana misalkan kalau sudah terjadi, terus kita ingat, hentikan peperangannya, ya, jangan diteruskan. Kalau diteruskan batal puasanya. Selain batal, nanti tidak boleh buka puasa juga, harus tetap menahan lapar dan dahaga, ya. Kecuali atas dasar lupa, maka fala yuftiru shaim, tidak menjadi pembatal terhadap puasa. Wasadisu al-inzalu, yang selanjutnya yang membatalkan terhadap puasa adalah al-inzalu. Apa yang dimaksud inzal ini adalah wa huwa khurujul maniyyi an mubasyaratin bila jima'in. Inzal ini adalah keluarnya air mani yang disebabkan oleh bertemunya kulit bila jima'in, meskipun tanpa jima, tanpa hubungan badan, ya. Jadi keluar maninya ini tanpa jima, ya, hanya bersentuhan kulit saja, maka itu ketika terjadi itu membatalkan terhadap puasa. Atau mungkin selain jima, bisa juga disebabkan oleh perkara yang haram lain yang menyebabkan keluarnya mani, ya. Seperti kaikhrajihi biyadihi, mengeluarkan mani dengan tangannya, itu juga sama membatalkan puasa. Au ghairi muharramin kaikhrajihi biyadi zaujatihi, atau bahkan keluar maninya ini oleh perkara yang tidak diharamkan. Sebabnya tidak diharamkan, yaitu contohnya keluar mani menggunakan tangan istrinya. Meskipun itu tidak haram, tapi ketika puasa dan dilakukan di siang hari itu membatalkan terhadap puasa. Au jariyatihi, selain istrinya adalah amat perempuannya. Wahtaraza bimubasyarati an khurujil maniyyi, pengecualian daripada yang dimaksud mubasyarah yang membatalkan puasa tersebut daripada keluarnya mani adalah an khurujil maniyyi biihtilami, yaitu keluar mani yang disebabkan karena mimpi, ya. Kalau keluar maninya karena mimpi, maka fala afqala, itu tidak membatalkan terhadap puasa, ya, sama sekali tidak membatalkan puasa. Wasabi'u ila akhiril asyrati,
Yang nomor 7 sampai nomor 10 perkara yang membatalkan terhadap puasa. 7, 8, 9, 10 adalah al-haidu wan nifasu wal jununu war ruddatu. Haid, nifas, junun, gila, kemudian murtad, itu juga perkara yang membatalkan puasa. Famata qara bi syai'in minha, maka ketika kita sedang berpuasa kemudian ternyata fi athna'is shaumi, di tengah-tengah kita berpuasa tiba-tiba kita haid bagi perempuan, ya. Kemudian ternyata ketika sedang berpuasa tiba-tiba otaknya konslet, error, jadi gila. Tadinya waras jadi gila, dia sedang berpuasa, maka itu membatalkan terhadap puasa. Atau ruddah juga, keluar dari agama Islam, maka itu membatalkan terhadap puasa. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja pengajian kita sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita semua tentunya dapat melaksanakan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.